Di video kali ini kita bakalan ngebahas gimana sih kita sebagai pemula untuk tahu cryptocurrency dan Bitcoin itu sendiri supaya kita tuh nggak salah langkah. Kita bakalan bagi nih jadi 3 chapter pembahasan. Chapter pertama adalah dasar menggunakan Bitcoin. Bitcoin ini teman-teman itu adalah aset digital yang merupakan turunan dari kripto sendiri. Jadi kalau misalnya bisa disimpelkan, logam mulia itu kan induknya, namanya kan logam mulia kan. Di bawah logam mulia itu ada emas, ada perak, ada platinum dan lain-lain kan. Ada turunannya kan. Terus kalau di kripto nih sebut aja tuh aset digitalnya itu, mata uang digital itu, aset digital. Di bawahnya itu ada lagi tuh koin-koinnya, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Solana dan lain-lain. Kalau di logam mulia emas sebagai induknya, kalau di kripto Bitcoin itu sebagai induknya. Jadi kalau misalnya kalian secara dasar mau tahu tentang apa itu Bitcoin, ya udah simpelnya itu. Kripto itu sebagai nama induknya sama seperti logam mulia, dan Bitcoin itu sama seperti emas, adalah aset tertinggi di klasifikasi bidang itu. Apa bedanya Bitcoin sama yang lainnya? Ada koin Ethereum, ada koin Solana, ada koin Tron, banyak kali koin-koinnya. Bedanya cuma satu, Bitcoin sebagai induk itu adalah suatu project yang gak dikendalikan sama orang. Dia tuh nilainya bertambah dari masa ke masa tanpa dikendalikan pihak ketiga, dan dia terbatas. Dia cuma ada 21 juta koin yang tersebar nanti sampai akhirnya. Cuma 21 juta koin tersebar, dan dia itu bakalan berkurang, bakalan ada halving namanya, bakal ada pengurangan. Jadi 21 juta koin ini itu bakalan berkurang dari masa ke masa. Jadi sama seperti kalian punya aset nih. Misalnya Ferrari ini, ada satu Ferrari yang dia diciptakan dan dia itu terbatas. Nilainya itu kan bakalan bertambah karena dia terbatas kan. Misalnya dia cuma ada 10 di dunia. Nah 10 ini di tahun ini kan pasti harganya misalnya 1 miliar. Tahun depan pasti bakalan naik. Kenapa? Karena dia terbatas. Dia itu enggak unlimited, dia tuh limited edition. Dan banyak orang minati, demand itu tinggi. Sama kayak Bitcoin, cuma ada 21 juta koin dan terbatas dia itu. Sedangkan orang berlomba-lomba harus untuk punya aset kelas ini. Jadi supply dan demandnya itu terbatas. Supply-nya cuma sekian, permintaan demandnya itu tinggi. Sama kayak teman-teman punya beli gas. Kalau gas itu lagi tersebar masif, harganya pasti masih normal 20.000. Tapi kalau terbatas udah mulai gas itu langka, jadi naik harganya kan jadi 25.000. Nah gitu. Jadi Bitcoin ini itu dia terbatas teman-teman. Cuma ada 21 juta koin dan dia tuh induk. Dia sama seperti emas, dia induknya di logam mulia. Kalau di kripto tuh dia induknya. Udahlah dia induk dan dia terbatas, dan dia itu gak dikontrol sama orang-orang. Nilainya tumbuh dari masa ke masa. Tahun 2010 kalau kalian beli 1,5 juta Bitcoin, tahun 2013 itu jadi 4,6 miliar rupiah, dan di tahun 2017 jadi 79,2 miliar rupiah, di tahun 2013 jadi 272,5 miliar rupiah, dan di tahun ini jadi 305 miliar rupiah. Nilainya tumbuh dari masa ke masa. Jadi kalau sebagai pemula, apa yang harus ku tahu? Ya udah, intinya itu aja. Di kripto ini sendiri itu ada banyak koin. Tapi dari semua koin yang paling aman, yang paling fundamentalnya ada kuat, fundamentalnya ada, dan dia tuh nggak dikendalikan sama orang, dan dia tuh aman kali. Berulang kali orang mencoba bobol tapi nggak ada yang berhasil bobol, adalah Bitcoin. Kalau yang lain-lain itu koin-koin proyekan yang ada yang kontrolnya. Yang kontrolnya ada, perusahaannya ada. Ethereum, ada Vitalik yang kontrol sebagai foundernya. Yang lain-lain itu ada, foundernya ada. Tapi kalau Bitcoin itu foundernya ada, tapi dia nggak ditemukan sama semua orang di dunia. Orang nggak ada yang tahu siapa founder aslinya. Dia cuma pakai nama samaran. Nama samarannya apa? Satoshi. Satoshi ini nama samarannya. Dia nggak mau ngasih tahu nama asli dia. Yang jelas dia yang menciptakan Bitcoin, tapi dia nggak mau tahu siapa orang aslinya. Sampai sekarang orang nggak ada yang tahu siapa itu. Nah, jadi kalau teman-teman mau tahu Bitcoin itu apa, ya udah simpel itu. Mata uang digital kripto yang ada turunannya itu Bitcoin, dan ada koin-koin lainnya, tapi Bitcoin ini sebagai induk. Nah, kalau teman-teman mau terjun di Bitcoin dan di kripto, kuasai dulu secara detail. Tapi kalau misalnya teman-teman gak mau kuasai detail, teman-teman malas belajar misalnya, udah kalian taruh aja uang kalian di Bitcoin, terus kalian biarin itu bakalan naik sendiri. Sesimpel itu. Tapi jangan sampai taruh di tempat lain, bakalan hilang uang teman-teman nanti. Kita masuk ke chapter kedua. Gimana cara masuk pertama kali di Bitcoin? Jadi teman-teman, di Indonesia itu ada beberapa exchange yang udah ngontrol, yang udah bisa kita pakai untuk sebagai tempat kita untuk transaksi, kita beli koin-koin ini. Ada banyak, nggak perlu gue sebutin di sini.
Tapi teman-teman, ada banyak yang ada di Indonesia yang teman-teman bisa gunakan. Ada Ajaib, ada Indodax, ada Pintu, dan lain-lain. Tapi saran dari kami, gunakanlah exchange yang udah terpercaya dan ternama di Indonesia, yang terbaik nomor 1, yang bisa teman-teman gunakan. Kalau di global tuh ada namanya Binance. Gunakanlah itu sebagai alat transaksi teman-teman. Sesimpel, Mas, Bang, gimana caranya supaya aku bisa punya 1 Bitcoin? Sesimpel gini aja. Kalian beli pas dia lagi turun harganya. Oke. Sesimpel kalian beli pas harga lagi turun sekian persen misalnya. Dari sekarang harga 1 Bitcoin itu kan 1,5 miliar ya. Beli misalnya pas lagi turun sekian persen dan jual pas dia lagi naik. Itu kalau mau dijual pas mau ambil untung. Tapi kalau mau ditahan, ya udah, beli pas harga lagi turun, tahan aja sampai dia bakalan naik terus. Pertanyaannya lagi, harganya kan sekarang udah 1,5 M. Bitcoin sekarang satunya itu udah 1,5 M. Kayak mana caranya aku gak punya uang 1,5 M? Tenang. Kalau teman-teman punya 100 ribu aja, teman-teman udah bisa beli Bitcoin. Tapi belinya berarti nggak 1 Bitcoin. Cuma dapat 0, sekian persen. Cuma dapat 0, sekian Bitcoin. Jadi kalau teman-teman mau beli 1 Bitcoin, harganya 1,5 M. Tapi kalau teman-teman cuma punya uang 100 ribu, 1 juta, 10 juta, 100 juta, bisa. Jadi di exchange yang ada tadi itu, di Indodax, Binance, atau di Ajaib itu teman-teman taruh uang 100 ribu aja, teman-teman udah bisa punya Bitcoin, tapi nggak 1, cuma punya sekian, 0, sekian Bitcoin. Jadi saranku, kuasai dulu ilmunya. Teman-teman tahu aja itu udah luar biasa. Teman-teman pelajari aja itu udah luar biasa. Walaupun teman-teman masih nggak percaya, masih skeptis, udah nggak apa-apa, pelajari aja. Sampai teman-teman udah yakin, taruhlah uangnya. Nggak usah banyak dulu, taruh 100 ribu. 100 ribu nih tumbuhnya jadi berapa nih dalam berapa bulan? Taruh 1 juta, tumbuhnya jadi berapa nih dalam berapa bulan? Sesimpel gini aja. Kalian taruh uangnya, kalau tumbuh berarti bagus. Dan kalau tumbuh, ditaruh sedikit aja tumbuh, itu bagus. Gimana kalau taruhnya banyak? Makanya kalau punya 1 Bitcoin, 1,5 M itu, naiknya bakal terasa. Naiknya langsung dari 1,5 ke 2M, naik lagi ke 3M, naik lagi ke 5M. Dan naiknya itu jauh kalau misalnya kita taruhnya banyak. Jadi semakin banyak kita taruh, semakin banyaklah kita dapat take profit persenannya. Karena kita punya 1. Nah tapi kalau kita nggak sanggup beli 1, taruh aja seberapa mampu ya teman-teman. Taruh aja 1 juta. Itu bakalan naik lagi nanti tuh. 1 juta jadi tahun depan mungkin jadi 1.800.000. Karena dia naik 80% teman-teman. 1 juta jadi 1.800.000. Naik lagi jadi 3.600.000. Jadi kalau teman-teman udah percaya dan teman-teman udah bisa naruh, berarti teman-teman udah nggak skeptis lagi. Masuk ke poin ketiga. Bakalan hilang nggak uangku? Bakal ada yang rampok nggak? Enggak. Udah dari tahun ke tahun. Berulang kali orang coba rampok uang orang di Bitcoin itu, nggak ada yang berhasil. Sampai sekarang dari tahun 2010 nggak ada yang mampu untuk bobol. Kenapa? Karena dia itu sistemnya peer to peer. Dia itu nggak bisa dibobol. Dia itu nggak ada yang kendalikan. Dia itu sistem yang bekerja. Servernya itu berganti-ganti terus. Jadi server itu berganti-ganti terus. Setiap 10 menit sekali servernya berganti terus. Nggak ada yang kontrol, nggak ada manusia yang kendalikan. Segitu kuatnya dia. Berulang kali. Jadi kalau ditanya aman, aman lah. Orang udah berulang kali orang bobol, udah berulang kali orang berusaha untuk rampok, nggak ada yang bisa. Saking begitu amannya, karena dia itu udah peer to peer, nggak ada yang mengendalikan. Bitcoin itu nggak ada yang mengendalikan, karena project itu betul-betul berjalan sendiri. Setiap 10 menit sekali dia berganti. Beda sama koin-koin yang lain, itu proyekan, masih ada yang mengendalikan. Kalau altcoin yang lain, Ethereum, Solana dan lain-lain itu masih ada yang mengendalikan. Bitcoin nggak ada, dia nggak ada yang kontrol. Saking begitu amannya. Tadi udah kami jelasin apa itu Bitcoin dan gimana cara kita untuk mulainya dan aman gak dia ketika kita gunakan. Sudah kami sampaikan, Bitcoin adalah aset kelas yang tumbuh dari waktu ke waktu, yang gak ada yang mengendalikan, dan dia tuh begitu aman. Taruh 1 juta aja di tahun ini, tahun depan udah jatuh 1 juta lebih, 1.800.000-an. Dan semakin banyak kita naruh, semakin banyaklah kita dapatnya. Nah, sedikit kita naruh, dapatnya sedikit, tapi bakalan tetap nambah. Kalau satu koin Bitcoin sekarang 1,5 M, teman-teman cuma punya 100 ribu, taruh di situ udah bisa. 100 ribu aja udah bisa. Tapi ya balik lagi, dapatnya cuma sekian. Oke, sehingga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you. Jangan lupa subscribe. See you the next video. Bye bye.